Hanya dengan satu telur bisa jadi 22 donat yang empuk, lembut, dan tahan 3 hari di suhu ruang. Bisa untuk sajian keluarga ataupun ide jualan. Oke, di sini sudah aku siapin bahan kering dan juga bahan basahnya. Untuk takaran detailnya bisa kalian cek di deskripsi ya. Untuk langkah pertama, siapkan wadah untuk proses mixing. Lalu masukkan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, bread improver, lalu telur utuh, dan juga air yang sudah aku kasih sedikit es batu. Di sini aku mixernya pakai stand mixer. Tapi kalau kalian mau pakai hand mixer ataupun ulen dengan tangan juga boleh banget. Kemudian mixer sekitar 5 menit, cukup sampai adonan rata saja. Ini sudah cukup rata ya. Kemudian masukkan SP, lalu margarin, dan juga garam. Mixer kembali sekitar 5 menit lagi, cukup sampai rata. Kemudian tambahkan ragi instan. Lanjut mixer adonan hingga adonan kalis elastis atau terlihat mulus permukaannya. Ketika adonan sudah terlihat hampir kalis elastis, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Tujuannya supaya adonan tidak gampang kering ketika nanti proses rounding. Dan ini adonan sudah cukup kalis serta permukaan adonannya sudah terlihat mulus. Di sini akan aku coba cek kekalisannya dulu. Sebelumnya olesi tangan dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Tanda adonan kalis elastis itu ketika direntangkan, adonan tidak gampang sobek, elastis, dan juga transparan seperti ini. Selanjutnya angkat adonan, lalu pindahkan ke alas kerja. Kemudian bulatkan adonan sampai permukaannya mulus dan rata, sampai benar-benar padat. Ini tujuannya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian timbang adonan seberat 22 gram. Jika tidak ada timbangan, bisa kalian potong adonan menjadi 22 bagian. Jika ingin lebih besar lagi, bisa potong menjadi 15 sampai 16 bagian. Dan lakukan hingga semuanya selesai.
Setelah semua adonan selesai ditimbang, lanjut aku siapkan box seperti ini, kemudian rounding atau bulatkan adonan hingga benar-benar rapat dan juga padat. Jika bagian belakang kurang rapat seperti ini, bisa kalian cubit-cubit saja ya. Kemudian, ulangi hingga adonan selesai. Ingat, adonan harus benar-benar padat dan juga rapat. Ketika semua adonan sudah selesai dironding, sekarang tutup dengan rapat lalu resting atau diamkan adonan kira-kira selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, adonan sudah siap cetak. Ciri-ciri adonan yang pas restingnya yaitu donat sudah berisi sedikit angin, empuk, tapi masih agak membal seperti ini. Untuk proses cetak, sudah saya siapkan tepung terigu untuk baluran. Cetakan donat saya pakai tutupnya saja, lalu kertas merang untuk alas, dan juga sepuit untuk melubangi donat. Cara pertama, balurkan donat ke tepung. Kemudian tekan-tekan donat seperti ini. Bisa juga kalian pakai gelas atau pakai jari saja juga bisa ya. Lalu lubangi donat dengan sepuit. Taruh donat di alas kertas merang seperti ini, atau bisa juga kalian pakai kertas minyak atau kertas roti. Lakukan hal yang sama, balurkan donat ke tepung terigu. Lalu tepuk-tepuk, kemudian lubangi dengan sepuit. Dan lakukan hingga selesai. Ketika donat sudah selesai dicetak, sekarang tutup donat dengan rapat, kemudian proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam, donat sudah siap untuk digoreng. Ciri-ciri donat yang sudah siap digoreng, yaitu ketika dia ditekan, dia akan kembali ke bentuk semula. Dan juga dia tidak gampang penyok. Jadi artinya donat sudah siap digoreng. Rahasia donat supaya mengembang dengan maksimal yaitu goreng dengan minyak yang sangat panas dan juga
Gunakan api sedang cenderung kecil. Balik donat cukup 1-2 kali balikan saja. Jangan bolak-balik donat supaya tidak menyerap minyak. Terlihat donat sudah berwhitering ya, yang artinya proses pembuatan donat sudah berhasil. Lalu lakukan penggorengan donat hingga selesai. Dan ini setelah semua donat sudah selesai digoreng. Ini akan aku diamkan dulu beberapa saat sampai donat dingin untuk melakukan proses topping. Untuk toppingan, ini sudah saya siapkan glaze coklat, misis coklat, kacang cacah, dan juga glaze vanila yang sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Yang pertama, celupkan donat ke dalam glaze coklat, kemudian garis-garis donat seperti ini, cukup dicoret-coret saja ya. Kemudian taburi sebelahnya dengan kacang cacah. Dan ini tampilan ketika sudah selesai di topping. Jadi donatnya tidak aku topping semuanya ya, karena masih bisa ditopping besoknya. Karena donat dari resep ini bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang, asalkan simpan di tempat yang tertutup dan kedap udara. Tekstur dari donat ini sangatlah empuk, lembut meskipun sampai 3 hari berada di suhu ruang. Ini adalah donat yang bertekstur mingkem ketika digigit. Ini adalah donat yang aku sangat sukai ya, karena dia teksturnya mingkem. Bisa dibayangkan lembutnya donat ini. Meskipun tanpa kentang, dia juga masih sangat lembut. Dan jika kalian ingin tekstur donat yang lebih lembab lagi, maka gorengnya jangan sampai terlalu coklat ya, cukup sampai agak kuning saja. Dan jika kalian ingin buat untuk ide jualan, bisa kalian kemas dengan kardus donat seperti ini untuk menambah nilai jualnya. Jangan lupa untuk recook resep ini dan jangan lupa untuk komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.